Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kuliah mengenai psikologi industri dengan tema atau subjek hari ini adalah safety competence. Safety competence di sini saya ambil dari guidance IOS yang berjudul Competency Framework Professional Standard for Safety and Health at Work. Safety competence adalah pengetahuan serta kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik, sehingga bebas dari resiko untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Tujuan dari safety competence yang pertama adalah meningkatkan perlindungan dan keselamatan seluruh staf maupun lingkungan kerja. Yang kedua, meningkatkan keandalan operasi dari fasilitas, kualitas pekerjaan, dan pelayanan. Ketiga, tujuannya adalah agar pergantian staf lebih rendah karena kepuasan kerja dari pihak manajemen. Keempat, meningkatkan kemandirian staf karena meningkatnya pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja di lingkungan kerja. Faktor yang mempengaruhi safety competence itu berasal dari dua. Yang pertama, pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam. Pengaruh dari dalam individu adalah kemampuan dari individu tersebut untuk membuat manajemen dirinya serta memotivasi diri untuk bekerja lebih baik. Sedangkan pengaruh dari luar yang mempengaruhi safety competence adalah adanya pelatihan, safety management system yang baik di tempat kerja, komitmen K3, baik dari pribadi maupun lingkungan tempat kerja, serta pembelajaran sosial, di mana pengaruh luar dan pengaruh dari dalam ini berkolaborasi akan membentuk sebagai safety competence. Safety competence yang baik maka akan bertujuan akhir menjadi safety behavior. Safety kompetensi menurut IOS dibagi menjadi 3. Yang pertama, safety competence secara teknikal, kemudian basicnya, dan secara behavior. Kita akan membahas dulu secara teknikal. Secara teknikal itu ada 5. Yang pertama adalah mengetahui hukum K3. Di antaranya adalah profesional K3 harus mampu mengembangkan kebijakan K3 yang konsisten dengan strategi bisnis, budaya, dan produktivitas dari tim di tempat kerjanya. Yang kedua, mampu menerapkan plan, do, check, dan action pada setiap kerangka kerja di tempat kerja. Ketiga, tata kelola perusahaan harus dapat dilakukan secara seimbang demi kepentingan semua pemangku kepentingan di organisasi. Selanjutnya, kompetensi yang harus dipahami mengenai hukum K3 adalah perlunya dilakukan perbaikan terus-menerus, adanya konsistensi manajemen mutu, dan memiliki kompetensi audit K3. Kompetensi teknikal selanjutnya yang kedua adalah risk management. Dalam risk management, seorang profesional K3 harus secara proaktif dan terus memindai pasar eksternal industri dan sektor industrinya. Kedua, memprioritaskan risiko dan peluang skala K3 dalam skala yang besar. Ketiga, memahami level dan sikap risiko, bagaimana hal itu cocok dengan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Keempat, seorang K3 itu memiliki kompetensi mampu mengembangkan mitigasi, strategi, termasuk proporsional alokasi sumber daya untuk mengendalikan risiko. Kelima, dia mampu membuat pelaporan risiko K3 dengan cara yang sistematis dan selaras, serta mampu mengevaluasi ketergantungan dari risiko K3. Kompetensi selanjutnya adalah kemampuan insiden manajemen. Di dalam insiden manajemen, seorang K3 itu harus memiliki kemampuan yaitu menerapkan prosedur yang berbeda-beda untuk setiap
insiden maupun eksiden yang terjadi. Kedua, memiliki kemampuan mengenali perbedaan antara penyebab langsung dan penyebab tidak langsung dari insiden maupun kondisi yang tidak aman di tempat kerja. Ketiga, mampu mengidentifikasi bukti baik dari rekaman CCTV, rekaman audio, visual, maupun rekaman berupa file, dan juga kemampuan mengidentifikasi melalui wawancara. Kemampuan selanjutnya adalah cakap dalam menganalisis biaya pada waktu terjadinya kecelakaan, serta membuatkan pelaporan kecelakaan yang memenuhi standar. Kompetensi teknikal selanjutnya adalah berupa budaya. Seorang K3 harus mampu mengidentifikasi pekerja yang rentan terhadap bahaya, kemudian kompeten memastikan fasilitas yang tersedia tersebut memenuhi standar K3, mampu mempromosikan dan melindungi kesejahteraan pekerja, serta responsif terhadap perubahan di tempat kerja yang modern. Sisi kompetensi teknikal yang selanjutnya adalah sustainability, artinya berkelanjutan. Di sini seorang profesional K3 harus mampu mempengaruhi, mendukung, dan mengimplementasi strategi serta rencana yang akan bermanfaat kepada organisasi, karyawan, lingkungan, dan orang lain yang berada di sekitar tempat kerja. Kemudian memiliki peran utama dalam organisasi untuk mengembangkan dan memberikan program berkelanjutan secara sosial. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dengan jelas etika apapun, kemudian masalah, tanggung jawab, dan tantangan yang dapat membahayakan pekerjaan. Kompetensi yang kedua, selain kompetensi teknikal, adalah kompetensi inti. Kompetensi inti terbagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi strategi. Yang kedua, kompetensi planning. Yang ketiga adalah kompetensi leadership dan manajemen. Dalam kompetensi inti strategi, seorang K3 harus memiliki kompetensi berupa kemampuan memimpin dan berkontribusi ke arah strategis organisasi. Kemudian kemampuan mendukung kepentingan untuk membangun kesadaran akan interaksi dan hubungan antar kelompok pemangku kepentingan yang ada di tempat kerja. Ketiga, pengetahuan manajemen yang berkelanjutan itu harus seimbang antara informasi dan fakta yang berkaitan dengan K3 agar dampaknya efektif terhadap bisnis. Kemampuan dalam menentukan visi yang dapat mempengaruhi internal dan eksternal juga termasuk kompetensi inti dari sisi strategi. Kompetensi inti selanjutnya adalah kemampuan membuat perencanaan. Di sini harus dapat memastikan tujuan realistis yang ditetapkan, bahwa tenggat waktu, anggaran, dan sumber daya yang dipakai itu tepat, terampil mengelola sumber daya keuangan, kemudian menentukan kebutuhan dan pengelolaan data yang perlu secara efektif, serta membuat keputusan strategis dan taktis dalam setiap masalah. Selanjutnya, untuk basic dari kompetensi ini adalah leadership dan manajemen. Di sini harus memiliki kemampuan gaya kepemimpinan yang pendekatannya harus sesuai dengan pembangunan, fungsi, dan implementasi serta rencana operasional yang dilakukan di tempat kerja. Dalam leadership juga harus mampu menciptakan kerja yang positif, berbagi, dan memungkinkan lingkungan di mana staf dapat berkembang dan merasakan kenyamanan. Kemudian juga seorang leadership harus memiliki kompetensi mampu membuat rencana untuk mengelola berbagai kondisi dan melakukan manajemen konflik yang baik. Kompetensi yang ketiga, selain kompetensi basic dan kompetensi teknikal, itu juga ada kompetensi perilaku. Kompetensi perilaku terdiri atas 4. Yang pertama adalah working with
others atau bekerja sama, kemudian komunikasi, personal performance, dan stakeholder management. Pada perilaku kerjasama, seseorang tersebut harus memiliki kompetensi, memiliki kesadaran yang tinggi agar dapat bekerja sama dengan tim, memiliki integritas profesional, kemampuan mendengarkan, merespon tepat, dan melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Dan yang paling penting di sini adalah tanggung jawab. Kompetensi selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi di sini artinya mampu berkomunikasi secara efisien dan sesuai dalam setiap kondisi. Yang berhubungan dengan personal performance itu harus bertanggung jawab secara pribadi dan akuntabilitas. Kemudian, mampu memotivasi diri dan memiliki disiplin tinggi, serta mampu menyelidiki, menilai, dan menyelesaikan masalah sendiri. Kompetensi yang terakhir adalah pengelolaan stakeholder. Di sini mengetahui kebutuhan pemangku kepentingan, harapan, motivasi, serta membangun hubungan dengan mitra strategis, serta yang terpenting adalah membuat keputusan yang win-win solution bagi semua pekerja. Sedangkan di Indonesia, peraturan dan standar yang mengenai safety competence itu diatur pada Keputusan Menteri nomor 42 tahun 2008. Nah, di sini bisa dilihat posisi seorang ahli K3 muda, ahli K3 madya, ahli K3 utama, dan ahli K3 yang harus dimiliki potensinya adalah seperti ini. Sekian untuk materi safety kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.